Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat nih sekeluarga. Jadi hari ini gue kembali lagi mengikuti acara Java Overland. Ya, seperti teman-teman tahu, ini Java Overland itu dia setahun tuh ada 2 kali. Dan ini yang untuk awal tahun, dimana yang awal tahun ini adalah Java Overland yang emang benar-benar overland ya teman-teman. Jadi ini juga banyak teman-teman yang masih pengen bertanya waktu ngelihat Java Overland yang X, dimana kok itu berat banget ya medannya. Ya emang dia itu ada 2 event. Jadi pertama itu Java Overland, kedua Java Overland X untuk yang ekstrimnya. Nah kalau Java Overland yang biasa, yang ringan itu, yang emang benar-benar overland, dia itu sebenarnya kendaraannya juga spesifikasinya nggak se-ekstrim atau seberat yang untuk X-nya atau yang jauh X ya. Tapi beberapa peserta tetap ikutan dengan menggunakan mobil spek ekspedisi atau spek ekstrim. Kayak misalnya mobil dari tim MOX, ini tetap pakai mobil ekstrimnya, tapi tetap kebanyakan menggunakan mobil yang emang spesifikasinya untuk overland ya, yang emang lebih ringan. Yuk sambil kita lihat kayak gimana sih kalau mobil yang spek overland ini. Nah, kita sambil lihat ke bagian startnya teman-teman. Ini udah pada line up semua. Nah, gue mau kasih liatin dulu mobil buat spek overland. Itu kenapa gue bilang lebih ringan, karena emang tracknya untuk overland itu lebih ringan. Dia lebih mengutamakan jalan-jalan, ngeliat pemandangan alamnya ya, bukan menikmati off-road yang tracknya berat. Jadi kayak misalnya contohnya pertama yang paling membedakan, untuk bannya cukup pakai yang tipenya MP, bukan ekstrim, tipenya seperti kalau kita lagi ekspedisi. Kalau winch-nya, ini di mobilnya Mas Taufik emang pakai winch sendiri ya, 8274. Tapi sebenarnya pakai winch yang tidur aja ya, yang emang spesifikasinya nggak seperti winch berdiri yang lebih tinggi, itu sebenarnya udah lebih cukup. Terus kalau kita lihat ke bagian lain, misalnya di atas ini ada roof tent. Ini juga jadi salah satu ciri-ciri kalau kita overland, banyak yang menggunakan roof tent di atas atau awning. Sementara kita tahu kalau lagi off-road ekstrim, bagian atas tuh biasanya lebih diisinya barang-barang ya teman-teman, di bagian roof rack-nya. Nah jadi pas Samudi biasanya pakai patrol, kali ini pakai Land Cruiser seri 70 ya. Ini HZJ teman-teman, jadi mesinnya 1 HZ, dieselnya Toyota yang sangat badak sekali. Sama Pasam dibikin warnanya jadi merah dan putih, dan sesuai dengan slogannya di sini, NKRI harga mati. Nah, bagian belakangnya dibikin camper box seperti ini, jadi kurang lebih makin memperlihatkan sebuah kendaraan overland ya. Barang-barangnya segala macam udah di-pack dan udah siap jalan. Lanjut lagi belakangnya, ini akan dipakai Haji Burhan ya, bendungnya IOF Pusat, dan ini menggunakan PX80-nya milik Pak JP. Jadi Pak JP bawa 2 mobil ini, tapi ini akan dipakai Pak Burhan. Speknya kurang lebih kalau gue lihat udah semi-semi buat ekspedisi juga sih ya. Kayak misalnya dia pakai roll cage gini di luar teman-teman. Jadi kalau misalnya buat di ekspedisi, ini juga sekarang jadi wajib sebagai pelindung untuk bagian eksterior ya, atau bagian bodi teman-teman. Sementara kalau bagian atasnya ini nggak diisi roof tent, tapi barang-barang segala macam ditaruh di atas. Nah, terus ini model snorkelnya, yang modelnya pakai stainless gini, ngingetin gua lebih ke snorkel yang biasa dipakai buat kompetisi ya. Biasanya kalau di mobil-mobil overland pada pakai yang aftermarket yang bahannya fiber plastik gitu, tapi ini pakai stainless, kayak jadi ingat mobil kompetisi teman-teman. Nah, sementara Pak JP bakal pakai JK putih ini nih teman-teman. Ini kalau gue lihat juga secara speknya sebenarnya lebih dari cukup untuk sebuah kendaraan overland. Terlihat dari bagian depannya ya. Buat winch-nya pakai giggle pin, dual motor, motornya 2 biji. Dan ini biasanya dipakainya lebih untuk off-road ekstrim atau ekspedisi. Ya, jadi emang buat winch-nya cukup melebihi dari kebutuhan ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena di mobil pastinya kalau gue lihat emang tinggal disesuaikan sedikit untuk jadi mobil ekspedisi atau ekstrim. Jadi kayak misalnya kalau misalnya gue nih pakai mobil ini buat ekstrim, mungkin gue tinggal nyesuaiin atasnya dicabut buat roof tent-nya, awning juga gue cabut. Kenapa? Karena kalau pas lagi off-road ekstrim kita kena pohon-pohon nyender di sini, ini bakal kena nih awning nih. Jadi tinggal cabut
ini sama Rusten, ya kurang lebih udah siap banget buat ikutan off-road yang ekspedisi. Selain itu juga ada Pak Krisna nih dari Galena. Pak Krisna ikutan juga bersama dengan Kevin anaknya. Nah, Pak Krisna ini salah satu yang setia juga ikutan event. Beliau yang gua kenal sebenarnya utamanya bukan sebagai seorang off-roader. Kalau gua pribadi ngeliatnya adalah sebagai seorang yang paling rajin melakukan charity atau baksos ya, dan selalu alhamdulillah ada di mana-mana jika ada semisalnya bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah sering ketemu, dan beliau dengan tim Galenanya termasuk salah satu yang awal-awal udah ada di lapangan ya. Jadi kalau lagi rescue sering banget bekerja sama dengan teman-teman dari Galena, dan sangat juga terbantukan dengan adanya mereka nih. Lumayan mobilnya yang kuning-kuning ini nih teman-teman. Oke, masih banyak sih sebenarnya peserta yang lain juga ya, sambil kita berjalan aja ya teman-teman, karena bentar lagi mau dimulai startnya. Oke, bismillah teman-teman, kita udah mulai nih perjalanannya, dan Arki merangkap sebagai driver juga, karena kali ini gue mesti merangkap menjadi videografer juga ya. Mestinya Eca ya ikutan juga. Resya, kenapa Resya? Resya lagi sakit kemarin, gejala tipes, kecapean. Emang kalau teman-teman mungkin sadarin, kalau gue lagi off-roadnya yang ekstrim, yang berat gitu, biasanya gue sendiri aja cukup bawa kamera. Tapi kalau model yang emang gue masih full nyetir juga, misalnya yang lebih banyak on-roadnya gitu ya, kayak emang lagi road trip, touring gitu, biasanya sama Eca videografer gue yang suka ikut. Tapi ya itu dia, karena dia lagi sakit, jadi kita sambil menyambi ya, tugasnya ya. Gue nyambi nyetir sama nyambi masak. Oh iya benar. Lo nyambi videografer sambil makan masakan Arki. Oke, bismillah, semoga lancar, kita mulai perjalanannya. Nah teman-teman, gue pengen share sedikit nih tentang navigasi kalau kita lagi overland ya, atau bahkan juga bisa berguna saat kita lagi off-road yang ekspedisi. Jadi salah satu yang kita gunakan untuk navigasinya adalah aplikasi nih, namanya adalah GPX Viewer. Jadi si map atau waypoint yang ada di GPX Viewer ini nanti akan diberikan oleh panitia, dan ini kurang lebih ngasih tauin nggak cuma jalurnya aja tapi waypoint ya teman-teman. Ya coba gua deketin lagi. Jadi di sini tuh kita ada keterangannya, misalnya ini waypoint 06, yang ini waypoint 05, ini 07-nya di sini. Ya, jadi kurang lebih gitu. Sementara waypoint ini sebenarnya adalah patokan kita ya. Kita udah sampai di waypoint keberapa. Jadi kita nggak cuma untuk kita, tapi untuk peserta lain tahu. Misalnya rekan kita di depan udah nyampe waypoint berapa. Oke, berarti kita udah punya gambaran kasarnya ya, kurang lebih udah sampai di mana. Selain itu nantinya juga kita akan tahu kayak misalnya ini ada titik buat baksosnya nih. Kayak misalnya sekarang baksosnya nih nanti di Cisaranten.
Habis itu kita juga bakal bisa tahu lagi nantinya kita finish atau campingnya itu di daerah mana juga dikasih tahu teman-teman. Yang pasti sih emang kalau sekarang ini sebenarnya kita dengan aplikasi seperti ini aja dikasih waypoint dari panitia itu udah cukup untuk sebenarnya bisa kita menelusuri sendiri jalurnya ya. Tapi tetap terkadang dalam kondisi yang mungkin kayak kalau sinyal jelek ya paling Eki ya. Tapi dia kan GPS nggak tergantung sama ini, Jet. Dari ini Dari ya handphonenya dia satelit ya. Asal berarti cuaca cerah. berarti kalau sinyal ininya ya GPS-nya ya. Iya, sinyalnya kan dia kan sebenarnya hubungannya sama dia kan bisa di overlay sama misalnya gambar satelit. Tapi kalau misalnya topographical doang biasanya dia masih nunjukin. Oke. Tapi kalau misalnya posisi kita sekarang sama waypoint nggak harus sih. Jadi dia akan waktu Java Overland X gue juga jadi service car pegangannya ini doang nih. Kita sempat kepisah kan. Oh iya, sempat kepisah. Tapi gue nggak dapet sinyal tuh. Tapi gue tetap masih bisa aman. Oke. Paling yang bikin ngeblank tuh kalau lebih ke cuaca ya. Lebih ke cuaca. Kalau cuacanya lagi yang nggak bagus, dia akurasi ininya ya, titiknya ya, titiknya mulai berubah. Oke. Sip teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Makin asik nih view-nya. Oke teman-teman, kita sepertinya mau ngecek lumpur rem. Yuk. Sepertinya minyak remnya masih ditambah. Agak kosong ya Ki ya? Kosong. Agak kosong. Kita coba cek dulu ya. Oh siap, terima kasih Om. Nah. Dan ternyata untuk remnya sih sebenarnya penuh minyak remnya teman-teman. Jadi emang si remnya aja yang agak panas. Jadi kita nunggu dulu sebentar biar agak adem. Ya masih emang lebih sering ini ya, nurunin gigi aja kalau Matic gini pakai 2 atau pakai 1. Ya jadi berdua nih sama Om Eri ini rombongan kita nyantai dulu. Kita nyantai bentar ya Om ya, nanti ketemu lagi di depan Om. Iya. Kita kali ini jadi judulnya nih liburan. Liburan, jalan-jalan, keluarga. menikmati hidup. Kalau kayak di sini mestinya nggak yang lumpuran cemong kalau kayak lagi biasa ekstrim Iya. Om ya. Ada jalan lagi teman-teman dan kita baru aja ngeliatin rombongan Lion Koplak. Wah ini dia mobilnya Om Bobby. Dadah. Si ganteng. Kita kalau sejajarin VX ini sama Om Bobby kayak ngerasa kita versi pahe ya Ki. Versi pahe ini apa namanya? Warnanya sama soalnya ya. Iya, Warnanya mirip. warnanya mirip. Tingginya juga mirip. Tinggi mirip. Beda itu lebih bintang 5 Ki. Fasilitas bintang 5 kalau hotel tuh. Dadah. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Cisaranten. Kita akan ada baksos dulu di sini. Dan alhamdulillah teman-teman, kayak mungkin gue sempat bilang sebelumnya, kalau di event off-roadnya minimal kayak misalnya di event off-road yang adventure atau overland gitu, kita menyempatkan untuk bisa baksos di setiap daerah bisa dilewatin. Ya alhamdulillah. Kita lihat dulu yuk baksosnya sebelum kita coba ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman di sini ya. Oke, kita udah sama Om Junet dan teman-teman dari Moxie. Semangat siang. Masih semangat ya? Semangat. Wih, masih hari pertama ya masih semangat. Masih 110% ini. Wih, masih. Om, tapi gimana ceritanya nih overland pakai mobil ekstrim nih Om? Wah, ini gara-gara kemarin habis ikut CBD Extreme ini, mobilnya belum pulang. Jadi sekalian ikut CO yang ini, jadi Yang sekalian, overlandnya ya. jadi nggak pulang sekalian. Ini jadi overland pakai ban ekstrim ini siap-siap ya, agak tipisan dikit nih nanti kelar. Alamat habis ini. Menghabiskan ceritanya. Menghabiskan stok ban. Siap. Nanti kita sampai di base camp, ini kan base campnya kita kan camping-camping cantik nih kan. Nah, berarti ini. kan kita mesti kajian makan bareng nanti ya. Malam nanti ya. Ini kelihatannya ini
ada lomba masak ini. Oh, Jadi- ada lomba masak dari panitia ya? Ya kelihatan Ah. kemarin kan sudah perang bumbu kelihatannya kemarin. Oh iya. Pada niat juga nih. Iya. Yang paling enak Om, yang nyicipin Om. Iya. Iya, Saya. tinggal makan aja. Saya yang nyicipin. Oh, bagian nyicipin Ikut ya? juri. Kamu kaosnya keren banget nih. Nah, Wih, unlike loh, unlike nih. Kaosnya Moms nih. Kamu emang suka Pajero? Suka? Yang benar. Malu-malu nih. Di hari pertama ini, kami melakukan baksos di daerah yang bernama Cisaranten. Di sini, kami tidak hanya membagikan sembako, tetapi juga wakaf Al-Quran. Ya, kita udah memasuki jadwal makan siang. Udah jam 12 lewat teman-teman. Jadi kita akan singgah dulu ini di samping masjid biar bisa sekalian zuhur dulu, sekalian kita makan siang. Tapi kita kalau makan siang nih masih ini ya Ki ya. Kita belum kajian makan judul ya. Belum masak. Masih off duty. Oh, masih libur. Mulai tugasnya nanti makan malam. Ada yang udah lapar di sini nih. Ada yang Udah mulai lapar. nguras keringat. Oh. Oke. Udah sampai kita. Om Elri biasanya bawa rendang andalannya ya, Om ya. Ada. Itu yang kita tunggu tuh. Ada di Oh, pasti tuh wajib tuh. Yo, Mang Ii, mainkan. Kita mungkin break sampai jam 1 dulu. Sekalian zuhur dulu. Habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Hari ini infonya sebenarnya sih nggak ada track off-road yang emang benar-benar ini ya, tanah. Katanya sih jalan-jalan makadam aja nanti. Tapi yang terpenting sih aman ya, lancar buat semuanya. Biar nanti pas kita nyampe base camp pertama di Muara Cikaso, itu masih belum terlalu kesorean. Kita lihat persiapan makan siang nih, tim Lion Koplak. Halo. Gimana Om? Wah, ini kayaknya oningnya gede banget nih. Wah, ini gede banget nih. Bisa buat Kewajatan ya? bisa buat satu desa nih. Neduh semua. Wah. Ih, asik. Mantap kali ya uringnya. Tadi bilang, siapa yang bilang yang itu panjang bener ini bukan ini nggak suka. Wah, barusan tiba-tiba langsung hujan lumayan deras. Tapi ini udah agak mendingan, jadi saatnya untuk kembali keluar. Kita buka awning dulu, teman-teman. Oke. Dan saatnya untuk kita makan siang nih. Asik. Hujannya udah reda, matahari udah nongol lagi, dan menu makan siang kita sesuai dengan yang tadi kita bahas. Ini dia rendang. rendang sapi, rendang ayam suwir Oh, yang ayam suwirnya juga dibawa ya Om ya? Wih, sama istri. mantap ini. Wah tante, ini sih mau makan kapan aja di hutan nih. Ini nih andalan kita nih. Asik. Ki, lo belum coba kan Ki? Wah, masih cobain Ki. Mantap nih. Andalan banget nih. Merona-merona dia. Wih, warnanya. Terima kasih. Oke, selamat makan. Cocok ya kacangnya. Cocok. Gimana Ki? Kali ini lo yang review Ki. Iya. Gurih. Gurih ya. Gurih. Yang ayam suwirnya juga. Justru ayamnya ini yang kalau daging kan udah sering ketemu. Oh iya. Yang ayam suwir lebih jarang ya, Iya. rendangnya ya. Sedap. Oke, bismillah.
Alhamdulillah udah beres, makanya kita lanjutin lagi perjalanannya teman-teman. Dan gak jauh setelah kita mulai berangkat tadi, kita udah langsung masuk ke jalur off-road ya. Hitungannya off-road sih ya, tapi masih tetap jalur harian warga ya, pakai kendaraan ya Ki ya. Jalur lumayan alias lumayan off-road alias makadam. Ini dia jalurnya teman-teman. Nah, jalurnya. jalur batu-batu. Kita main batu, campur sedikit becek. Rombongan di belakang ada Om Elri dan teman-teman dari Mox. Wah, ini kayaknya kalau buat teman-teman Mox ya, atau yang pakai mobil off-road ekspedisi, kayaknya ini beli-beli aja nih. Oke, bismillah, semoga lancar. Hujannya teman-teman. Ada kambing. Halo. Dan ini jalannya menurut panitia ini full jalannya makadam ya. Tapi ini mungkin karena hujan jadi sedikit lebih berasa off-roadnya, walaupun sebenarnya ini jalur makadam. Nah, kita punya pertanyaan nih ya. Teman-teman kan tahu nih jalur makadam apa? Ya minimal tahu dulu ya. Iya. Ya jalan yang batu-batuan ini kan. Yang jalan batu-batu gini istilahnya jalan makadam. Jalan makadam. Nah, kira-kira kenapa namanya makadam? Coba mungkin bisa jawab di kolom komentar. Kenapa jalan makadam namanya makadam? Kenapa nggak makaroni kan atau apa? Oke, langsung ngejawab aja ya di kolom komentar. Wah, buat videografer gue Eca, gue jadi menyambi tugas lo nih. Dikit-dikit turun. Gak apa-apa, bercanda. Oke, jalan lanjut lagi ya. Oke, kita udah kembali ke jalan aspal, teman-teman. Baru aja ngelewatin alun-alun Sindang Barang ya. Berarti kita nih udah full aspal aja nih. Wah, asik banget ya. Yang kiri kita adalah pantai selatan. Oh iya, pantai selatan. Ke sana. Ya, terima kasih di radio tadi. Nggak tadi siapa yang ngomong. Jalan ini jalan pantai selatan ini. Jalan pantai selatan ya. Jadi kita akan full on road ya, aspal menuju ke tempat base camp kita pertama, yaitu di Muara Cikaso. Tadi jalannya berbatu-batu, sekarang jalan mulus. Mungkin jarum bisa ditambah. Tambah jarum. Kurang lebih dari titik belok kanan menuju BC1 60 km. Di kopi tambah jarum. Tambah jarum. Tambah jarum.
Wih. kebanyakan. Oke, kita lanjut on road teman-teman. Iya, alhamdulillah teman-teman, kita tinggal sekitar 500 meter lagi menuju ke Parangtritis? Bukan. Oh, bukan. Bukan. banget ya. Mirip tapi ya, kayak Parangtritis teman-teman. Ini kita di daerah Muara Cikaso. Cuma sayang nih kondisi langitnya lagi mendung-mendung mau hujan, jadi mataharinya nggak nongol nih. Tadi kalau nggak kita mau foto-foto cantik ya pinggir pantai ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita lancar sampai sini. Dan sekarang ini jam 5 ya, jadi pas ya, cocok ya. Kita seharian perjalanan on time. Sampainya boleh dibilang on time. Oke, kalau gitu kita siap-siap dulu buat lihat spot camping groundnya ya teman-teman. Sampai kita, apa namanya Ki? Cikaso Beach Club. Sementara nih view-nya ke sini. Wih, cakep nih. Ada decknya. Oh iya, udah lama ya planning kesini Ki ya. Baru sampainya 2022 nih, nggak apa-apa. Wah, anginnya lumayan. Ini kita persis di ujung muaranya ya teman-teman. Jalan sedikit sana udah lautnya. Cuma nih sekarang lagi mau nyari spotnya dulu buat kita ngecampnya. Pengennya yang nggak deket pohon kelapa ya, nggak persis di bawahnya, biar kalau misalnya kelapa jatuh nggak nimpanya ke orang. Kalau nimpanya ke mobil masih nggak apa-apa lah, saja ke kepala kita. Oke, rombongan Jakarta yang lain juga udah pada datang. Enak ya Om, suasananya. Mantap Om. Iya. Ya, jadi tadi sempat hujan, tapi cuma sebentar ya teman-teman. Dan sekarang karena udah reda, alhamdulillah, jadi kita mulai setup buat tempat kita ngecampnya. Malam ini gue nggak akan buka roof tent, jadi gue akan pakai tenda velvet kayak kalau lagi off-road ekspedisi. Jadi sekarang paling yang lagi digelar adalah flysheetnya, lumayan cukup besar. Dan karena gue berdua sama Om Elri, jadi kurang lebih nyekatnya di posisi sini karena anginnya dari arah sana. Jadi kalau kita di sini insya Allah ketutup anginnya ya. Kalau yang lain tim yang mungkin jumlah mobil lebih banyak, enak bisa bener-bener bikin tameng teman-teman. Kayak di tim Lion Koplak nih, wah bener-bener dibikin menyudut melingkar ya. Masih pada siap-siap. Oke, coba kita geser lagi. Sementara di sini spotnya tenda Pak Putranto nih, lagi mau siap-siap pasang-pasang dulu nih. Ini darurat ini. Udah. Tapi bukan karena daruratnya, yang penting imunnya naik. Wah, itu yang biasa. penting ya Pak ya. Jadi lagi mau digelar dulu flysheetnya juga nih. Khusus untuk dapur. Untuk dapur di sini dapur, Pak. ya. Untuk dapur asik. Kurang ya bang? Wah, mesti mampir nih. Mau bikin barbecue. Mampir wajib. Siap. Oke, kita ambil muter lagi dulu teman-teman. Di bagian sini tenda panitia, spotnya di sini. Sementara di sebelah sana kayaknya yang udah lebih ready lagi teman-teman dari Mox ya. Wah, roof tent-nya udah pada digelar semua nih di sini. Wah, ini udah siap bener nih. Halo Om. Wah, ini udah hampir beres nih yang ini nih. Yang lain baru pada gelar semua nih, kayaknya udah hampir beres nih. Sudah beli. Gimana Om? Wah, kita ini persiapan kayak di sini. Malam ini acaranya makan-makan. Oh, Jadi ini buka terop ini. oh, Kita jualan es degan Om JJ. wah, Tadi di jalan ada orang panen degan, kelapa muda. ya. Kita ambil 20 biji, nanti kita Oh. jual
jual es degan nanti. Oh, aduh. Wah. Di atas itu. Om Joji. Wah, asik. Diborong nih. Kita tunggu kalau gitu nih. 3.001. Wah, dijualnya berapa nanti? Nanti jualan 10.000. Kan untung 7.000 kan. Lumayan untuk beli BBM lah. Oh, masih belajar banyak nih bisnis nih sama Fox. Siap, dilanjut dulu. Oke, Ini nanti oke, mampir oke, lagi. oke. Seru teman. Oke, balik lagi ke tenda kita. Sekarang udah mau jam 7 malam. Kita cek chef kita Arki bakal bikin apa nih malam ini. Waduh. Wih, mantep nih. Daun bawang aja. Apa? Daun bawang lu. Daun bawang doang makannya? Iya. Loh ini Ya ini dicemilin sama ini udah. Gitu aja. nasinya mana? Belum. Pakai nasi kan? Iya, nasi tapi tetap daun bawang doang. Nggak kenyang dong. Nanti kita tunggu. Ini daun bawang mau dimandiin dulu. Terus di apa? Ini dimasak Nah, ini buat garnish. buat garnishnya. Kita makannya ini kan, tapi kan? Itu. Oke. Ini ada salmon, ada tuna. Wih, ada salmon skinnya juga. Ya. Mau dibikin apa, Ki? Pokeball. Ah, Pokemon. Apa? Pokeball. Pokeball. Oh. Jadi karena kita pinggir pantai, makanannya khas Hawaii. Kas kan Iya gitu lah intinya. ikan ya, pokoknya kita makan ikan. Oke, ini masih baru persiapan awal. Ini juga ada edamame di sini. Ini di apa, Ki? Direbus. Direbus. Direbus ya. Di flash. Apa namanya? Direbus singkat. Oh, cuma sekedar ini aja ya, sebentar aja. Matangin aja. Oke. Sementara Om Elri mulai nyiapin tenda nih, mulai dibangun. Oh, tinggal satu lagi. Wah, asik. Ini ukurannya beda-beda ya, Om El? Beda. Beda-beda Ini ya? standar, yang satu belum dibuka itu 90 lebar 90. Oh, yang besarnya juga ada ya? Ini ukuran standar. Oh, warna-warni juga nih. Oke. Kalau buat yang gua nanti yang penting udah makan dulu, udah bersih-bersih dulu, nanti baru gelar tenda belakangan. Oke. Nah, ini sekarang mau mulai di bumbuin ya, Ki ya? Racik. Diracik bumbunya. Ini udah campur-campur ya, salmon sama tuna ya. Kamu langsung semua, Ki? Di ini dulu. Es dulu. Udah langsung semua ya. Jadi pakainya apa aja? Intinya sih dia soy sauce apa kecap asin yang Chinese ya. Kecap asin yang Ya atau bisa juga sih biasa kalau Jepang kan kikoman kan. kalau Jepang ikoman. Oke, pokoknya kecap asinnya. Kicap. Jadi bahasa Malay kok. Kicap. Kecap asin, Oke, kecap asin. minyak wijen, Apa nih? minyak wijen. Minyak wijen. Sedap. Minyak wijen. Terus ini cendol nut. Tahu nggak lo cendol nut? Apa tuh? Miri. Kemiri. Oh iya. Kayak kemiri. Sama ini Jahe ya? Jahe dicincang. Jahe cincang. Ih, sedap. Kecap asin, minyak wijen, kemiri, jahe dicincang. Wah, sementara kita mampir dulu nih. Wah, siap teman-teman. Mengingatkan. Mantap. Kayak gini contohnya nih. Asik nih. Nikung temen kayak gini, nikung temen. Soto Lamongan, soto gratis. Soto Soto ini bukan soto Muara Indah. Cikaso. Mantap. Ayam. Ada pete segala. Ada. Iya. Cumi. Kan 2 hari berturut-turut kan dipanas-panasin sama pete di belakang mobil kan. Nah, inilah hasilnya. Gimana, mantap? Mantap. Wah, ini rasanya Mantap benar-benar ya. kayak di Lamongan ini. Kayak di Lamongan. Mantap Yang benar. paling enak nih. Kita coba dah Cikaso. kalau gitu. Kita coba. Boleh Coba, cip coba. ya? Wah, Masih. asik. Terima kasih. Sekarang sepertinya nasinya udah mateng nih, Ki. Udah dong. Udah ya? Nasinya udah
Suram, Pakai apa ya Ki? kemirin. Pakai mirin, itu apa? Ini Itu mah sendok. Kirain apa tadi? Ini ada mayones juga nih Ki. biasa, mayones Kang sambel. Kang sambel pakai apa Ki? Mayones ya? Apa namanya? Chili mayo. Chili mayo, jadi mayo pedes ya. Oke, nanti bisa buat cocolan. Ini nasi tes dulu. Oke, cocok ya. Sikat nih. Oke, ini ada mamenya juga udah. Terus ini daun bawang tadi ya. Daun bawang. Dia potong-potong. Wih, mantap. Marinate-nya. Ih, sedap, sedap, sedap. Ayo kita siap-siap. Oke, kita cobain teman-teman. Ada daun bawang, edamame, salmon dan tuna ya, udah dicampur semuanya. Bismillah, kita coba. Terima kasih. Oke, nah, ini dia. Lemah aku tapi anu. Wow, Sendok. luar biasa teman-teman. Rasanya kayak makan salmon sashimi gitu, tapi ditambahin tadi ada minyak wijen dan lain-lainnya, kecap asin juga. Nasinya juga berasa. Ada mamenya buat tambahan dari si ikannya ya. Jadi ada temannya juga yang ijo-ijonya nih. Gimana Om El? Oke Om. Oke. Udah pamer malahan. Udah pamer. Ini ngomong-ngomong lampunya pandarahin ke Om El, kepencet yang lampu disco. Iya. Jadi kayak di disco tuh. Udah foto ya Om ya, udah pamer ya ke teman-teman badak ya. Udah. Ntar lagi nyampe. OTW. Ya, jadi lampu disco teman-teman. Oke, kita makan dulu ya.